apa yang menjadi Kakak sampaikan hari ini atau Kak Anis menjadi manfaat bagi kita semua. Jadi kita disimak baik-baik. Kalau nanti ada pertanyaan, Kakak akan buka sesi Q&A atau sesi tanya jawab di akhir sesi kayak gitu. Oke, next aja langsung ke kita. Oke, silakan Kak Anis. Nah, ini welcome back to school. Jadi next aja ya Kak Isam. Jadi kalian pas di tahun ajaran baru tadi di bulan Januari kita udah memulai semester genap tahun ajaran baru gitu. Jadi teman-teman udah sekolah lagi meskipun masih online kayak gitu ya. Nah, teman-teman semuanya udah mulai sekolah lagi meskipun masih online. Nah, cuman yang mau Kak Anis garis bawahi di sini, meskipun online, kalian jangan males-malesan. Kalian biasanya deh kalau sekolah online lewat Google Meet kayak kita sekarang atau lewat Zoom atau lewat WA deh? Kakak mau tanya dulu. Pakai Google Meet. Pakai Google Meet ya tiap hari nggak? Sama Zoom juga. Iya, Zoom Sama WA. Zoom juga. Iya, sama WA. Oh, lewat WA juga. Nah, biasanya dimulainya jam berapa nih? Udah jam 8. Jam 8. Mulai jam 8. Jam 8. Pinter-pinter. Nah, biasanya kan ada kan ya, ada dosennya. Nah, kalian harus selalu hadir tepat waktu di absennya. Misalnya kata Pak Guru atau Bu Gurunya, kalian harus absen di jam 7 pagi, entah lewat WA atau lewat Google Zoom atau Google Meet ya. Jadi kalian harus hadir atau absennya atau tepat waktu meskipun sekarang masih sekolah online. Nah, terus lagi nih, adik-adik semua siapkan perlengkapan. Jadi mentang-mentang sekolah online-nya udah hampir 1 tahun ini kita sekolah online, kalian lupa tempat pena, lupa tempat pensil, misalnya kayak gitu. Jangan ya, jadi tetap siapkan perlengkapannya. Anggap seolah-olah meskipun online kalian tetap sekolah, menjalani pendidikan formal, kayak gitu ya. Kalian masih ada UTS, UAS, ulangan harian, dan masih menerima nilai rapot. Apalagi sekarang udah kelas 9, bentar lagi mau masuk SMA. Nah, ini nih ada lagi, apa sih yang perlu kalian tingkatkan? Tetap fokus. Biasanya kalau sekolahnya udah online, lewat Zoom, Google Meet, ada aja gangguannya. Misalnya ada notif WA dari temennya, misalnya gitu, ada notif Instagram, ada notif TikTok gitu kan ya. Terus ada yang ngajak mabar kalau yang cowok ya kan. Nah, kalian harus tetap fokus. Kapan jam belajar ya harus fokus belajar, pakai HP-nya untuk belajar gitu. Orang tua kita kan udah mahal-mahal belikan kita kuota internet kayak gitu ya. Udah mahal-mahal belikan kita HP. Maka dari itu kalian harus memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua kita, yaitu dengan tetap fokus belajarnya baik di Zoom, Google Meet, ataupun lewat WA, pembelajaran daring bersama gurunya. Nah, terus ini yang kata kakak tadi, absensi kehadiran, jangan sampai lupa. Biasanya kalau kalian absennya lewat apa deh? Lewat WA atau pas di Google Meet itu? Kadang lewat WA. Oh, kadang lewat Google Meet, kadang lewat WA. Nah, jangan pernah absen ya untuk absen sama gurunya gitu. Nah, terus nih ada no kopas sama tidak menyontek. Jadi stop copy paste ya. Jangan kalian misalnya ada tugas langsung chat nih. Misalnya si Bella langsung ngechat temennya minta fotoin tugasnya terus langsung di copy paste di apa tinggal salin aja di bukunya. Jangan. Kalian harus pahami, kalian harus kerjakan sendiri dan cari jalannya. Kalau matematika ya, cari jalannya gimana tuh bisa dapet hasil kayak gitu. Dan jangan mencontek ya. Mencontek itu kebiasaan buruk dimanapun nanti. Kalian jangan mencontek, ini kan masih SMP. Nah, berikutnya kalian masih banyak jenjang pendidikan ke SMA, terus kuliah nanti gitu. Jadi biasakan mengerjakan sendiri dan memahami dengan baik pelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru. Next, Kak Hisam. Nah, ini kakak mau ulas sedikit update timeline semester genap. Nah, ini ada 4 Januari tadi ya, hari pertama masuk sekolah kalian. Jadi bulan Januari tadi kita udah memasuki semester baru, yaitu semester genap. Nah, mulai fokus atur jadwal belajar lagi. Dan di tanggal 22 sampai 25 Februari ini ada juga yang Maret ya, itu udah penilaian tengah semester atau UTS. Dan ini sebenarnya disesuaikan oleh program sekolah masing-masing ya.
Teman-teman di sini udah mulai UTS atau belum? Dari SMP 5 Palembang udah mulai UTS atau belum, Dek? Belum. Belum ya? Kapan kira-kira udah diinfokan belum sama gurunya kalau kalian akan UTS di tanggal berapa kisarannya? Belum ada, Kak. Oh, belum ada info ya. Tahu sih. Nah, jadi mumpung belum ada info, kalian siapkanlah materi terbaik, persiapan terbaik untuk ikut UTS biar nanti nilainya bagus kayak gitu. Karena bentar lagi, insya Allah sekitar 2 minggu lagi, paling lama ya itu, kalian udah dapat info kalau kalian akan menjalani UTS gitu. Nah, tanggal 15 sampai dengan 31 Maret itu perkiraan ujian sekolahnya ya. Baik SMP ataupun MTS. Nah, kalau Juni nanti itu udah perkiraan penerimaan mahasiswa baru, peserta didik baru ya, atau siswa baru. Baik itu jenjang SMP ataupun SMA kayak gitu. Oke, next guys, Sam. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum kalau ujian nasional itu dihapuskan? Udah pada tahu belum? Belum. Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah tahu ya. Baru tahu isunya aja. Oh, baru tahu isunya aja. Nah, iya gini. Jadi, Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, tahu kan? Menteri Pendidikan kita itu, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa mulai tahun 2021 ini, ujian nasional itu dihapuskan, resmi dihapuskan. Jadi, ujian nasional nanti akan digantikan dengan AKM atau Asesmen Kompetisi Minimum ya. Nah, terus nanti kalian bertanya-tanya, Kak, oke, kami kemarin pas kelas 6 SD, kami mau ke SMP itu ada ujian nasional. Nah, kami mengikuti itu. Terus kami kelas 9 enggak lagi nih Kak ujian nasional. Terus sistem kelulusan kami gimana? Terus penerimaan peserta didik baru kami ke SMA-nya gimana gitu. Oke, dia ada di next berikutnya ya. Next Kak Hisam. Nah, ini tadi ya tahun 2021 Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim resmi mengganti ujian nasional itu dengan asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Ini tuh suatu proses pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, baik SMP ataupun SMA ya, untuk program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah kayak gitu. Next, Kaisan. Nah, ini asesmen nasional itu ada beberapa aspek-aspek yang dinilai, kakak ulas sedikit ya. Nah, jadi yang pertama itu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kalian akan melalui tes ini, AKM-nya, ini tuh untuk mengukur capaian peserta didik atau siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi atau numerasi. Kalau literasi itu untuk mengetes kemampuan kalian dalam memahami bacaan. Kalau numerasi itu mengetes kemampuan kalian dalam memahami angka atau bilangan atau data ya, membaca data kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu nanti akan ada survei karakter. Ini tuh untuk mengukur atau mengetes sikap, nilai, keyakinan dan kebiasaan kalian yang mencerminkan karakter siswa gitu. Nah, terus survei lingkungan belajar. Ini untuk mengukur kualitas berbagai aspek ya. Biasanya ini lebih ke pihak sekolah kita, pihak sekolah kalian gitu deh. Di kelas maupun di tingkat sekolah kayak gitu. Next, Kak Isam. Nah, ini untuk contoh soalnya, contoh soal numerasi. Ini Kak Anies mau bahas dikit ya, tapi sebelumnya kalau seandainya ini kan agak kecil ya, kalau seandainya teman-teman nggak kelihatan boleh di zoom aja di layar HP-nya masing-masing materinya biar kelihatan. Kelihatan nggak, Dek? Yang sebelah kiri? Kelihatan. Kelihatan ya, boleh di zoom aja. Nah, ini tadi katanya numerasi dan literasi ya. Nah, untuk pemahaman konsep numerasinya, ini ada yang sebelah kiri tabelnya itu dekomposisi. Nah, oke, kalian mau jawab dulu nih atau gimana? Coba, ada yang mau jawab dulu? Jawabannya apa? Belum, oke. Kakak bacain ya, kakak jelasin dulu soalnya. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Katanya sampahan organik, tahu sampahan organik? Tahu. 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 Apa? Sampah plastik. Iya, sampah plastik atau sampah yang lama terurainya ya.
Katanya sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Jadi kalau sampah organik itu sampah yang mudah terurai atau yang mudah busuk gitu ya. Nah, waktu dekomposisi atau penguraian ya, waktu dekomposisi atau penguraian pupuk sekali pakai lebih lama dari popok ya, popok sekali pakai lebih lama dari plastik gitu. Ya, popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai gitu. Nah, jadi di sini ada tabelnya. Kita baca dulu waktu penguraiannya. Setiap material sampah akan mengalami penguraian katanya. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Jadi yang pertama, tabel waktu dekomposisi sampah organik. Ini ada tabel waktunya ya. Misalnya ada kulit pisang, waktu penguraiannya itu 6 minggu. Jadi kalau seandainya teman-teman buang kulit pisang sembarangan, itu dia baru mengurai selama 6 minggu, 1,5 bulan kemudian gitu deh. Kalau seandainya kalian makan jeruk, terus kulit jeruknya kalian buang sembarangan, itu dia baru mengurai 5 bulan kemudian gitu. Kalau kalian asal buang kantong kertas, misalnya itu 8 minggu. Sisa apel 2 bulan dan kertas itu 5 minggu. Nah, ini diagram waktunya dekomposisi sampah anorganik atau sampah yang lama mengurainya. Ini ada diagram pertama. Apa itu, Dek? Diagram pertamanya? Kebaca nggak? Tidak dong. Baca ya. Nah, coba kalian zoom, kalau nggak kebaca, zoom aja yang diagram pertamanya plastik itu ya, tulisannya plastik. Terus di atasnya itu, di atas diagramnya menunjukkan ke angka 400 gitu. Jadi itu 400 tahun ya. Maksudnya di atasnya itu ada keterangan itu tahun. Jadi untuk sampah plastik dia baru mengurai 400 tahun kemudian, bayangin. Kalau kalian misalnya makan snack atau jajanan atau ciki, terus sampahnya kalian buang sembarangan, itu dia baru mengurai jadi tanah lagi ibaratnya mengurai itu 400 tahun kemudian. Wah, kita udah di mana itu? Gitu ya. Terus kalau baja itu 100 tahun. Kalau kaleng aluminium di diagramnya liatin kaleng aluminium itu 250 tahun. Nah, kalau kulit sintetis itu 500 tahun. Tuh. Nah, sedangkan pertanyaannya, waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Dia lebih lama dari plastik. Plastik berapa tahun tadi? 400 tahun. Berarti dia lebih lama dari 400 tahun. Terus, namun kurang dari kulit sintetis. Kurang dari. Kulit sintetis 500 tahun. Dia kurang dari kulit sintetis. Gitu. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Waktu dekomposisi yang paling mungkin dari popok sekali pakai. Kira-kira ada di manakah? Angka berapakah? Jawabannya? 475 tahun. 475. Iya, 475 tahun. ya benar. Jawabannya D, 475 tahun. Karena dia di atas tahun sama 500 tahun. Nah, jadi itu ya salah satu contoh soal numerasi. Dan kalau seandainya kalian sendirian, kira-kira tanpa Kak Anis bacain tabelnya, tanpa Kak Anis bacain diagramnya, tanpa Kak Anis pengertian ditertikan ya, dimengertikan soalnya, kira-kira bisa jawab sendiri nggak, Dek? Soal kayak gini. Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Oke, yang penting kalian bisa memahami, bisa membaca dengan baik kayak gitu ya. Kalau tadi kan Kak Anis jelasin nih diagramnya Kak Anis bacain, maksud soalnya Kakak bacain dan Kakak jelasin kayak gitu ya ke kalian. Jadi dengan mudah kalian bisa menebak. Nah, bayangkan kalau kalian jawabnya sendiri. Jadi benar ya jawabannya D, 475 tahun. Next Kak Hisam. Nah, ini ada contoh soal ya, contoh soal literasi. Kalau tadi kan numerasi, kalau ini literasi. Nah, di sebelah kiri ada gambar apa, Kak? Di sebelah kiri ada gambar apa? Ikan, ya benar. Di sebelah kiri ada gambar ikan. Terus ada tulisan yang besar itu, kalian bisa zoom aja sekali lagi kalau nggak kelihatan. Itu ada manfaat ikan katanya. Terus ada diagram-diagram yang menunjukkan manfaat dari ikan itu. Yang pertama bergizi tinggi, terus yang kedua berfungsi sebagai antioksidan.
Terus berperan penting dalam peningkatan gizi. Terus meningkatkan kecerdasan otak, mengurangi resiko penyakit. Nah, di bawahnya itu ada penjelasan lagi ya untuk manfaatnya untuk bergizi tinggi dan lain-lain. Sekarang kita baca dulu soalnya. Ayo, siapa yang mau baca soalnya? Ayo. Miko baca Miko. Ada yang berani? Yang sampai itu gue. Iya, soalnya. Kalau mau Mantap, langsung mantap. jawab juga boleh. Mantap, mantap. Saya bu. Tidak Miko. Miko aja Miko. Ulan aja. Ulan, ayo Ulan. Aku bu. Haikal mau baca, boleh? Ayo, baca. Sampah anorganik itu gue. Iya. Kalau bisa langsung jawabannya juga ya. Kira-kira apa? Kan. Ayo, Haikal. Baca kalau kan. Lihat nggak? Ayo, biar nggak ngantuk loh. Ini jam-jam rawan ngantuk, jam tidur siang ini. Ya gue baca bu. Baca cepet. Nggak mau. Malu. Ya udah, nih kakak bacain. Kalian jawab ya. Ya. Nanti seandainya ada yang Kak Anis kasih hadiah free trial class 3 hari, ruang belajar di ruang guru. Nanti Kak Anis bacain ya. Katanya gini, apakah manfaat ikan menurut infografis, bukan di atas ya, di samping. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Ini kakak bacain pilihannya. A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. B. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan udang. C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. D. Membantu tubuh memproduksi sel baru. E. Pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun, membantu memproduksi sel baru, menurunkan kemungkinan jantung. Jawaban apa deh? Siapa yang mau jawab? Ayo, sebutin namanya. Diperlukan oleh tubuh. Oke, Wulan ya kayaknya tadi yang jawab. Apa jawabannya Wulan? Wulan, halo, Dek. Jawabannya Jawabannya A. Jawabannya A ya, benar. Jawabannya A karena ini mencakup secara keseluruhan manfaat ikan ya. Jadi jawabannya A. Oke. Nanti Wulan boleh chat ke Anis ya. Nanti Kak Anis tinggal juga sih nomor WA Kak Anis di sesi terakhir. Biar kalian Wulan dapat free trial class selama 3 hari ruang belajar kayak gitu. Oke, next Kaisan. Jadi jawab tadi. Nutrisi. Nah. Nah, oke. Boleh di-mute dulu ya sebentar ya. Biar suara kita nggak keberatan. Di-mute dulu ya. Kenapa bu? Nah, ini ada sistem kelulusan. Sistem kelulusan kalian nanti berdasarkan apa? Jadi yang pertama, sistem kelulusan kalian itu berdasarkan nilai rapot 5 semester dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Gitu. Terus berdasarkan nilai uas kalian juga kelas 9. Makanya kata Kak Anis tadi, kalau kalian belajarnya asal-asalan, terus kalau kalian nggak bisa jawab dengan maksimal latihan soal dan lain-lainnya, maka kalian akan kecil nilai untuk kelas 9 ini. Jadi jangan kayak gitu ya, Dek. Memang benar-benar persiapkan persiapan kalian untuk kelas 9 kelulusan kalian. Kayak gitu ya. Next Kak Hisan. Nah, ini sistem PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Kalau teman-teman nanti ke depannya mau masuk SMA atau SMK, ini sistem PPDB-nya. Yang pertama melalui jalur zonasi. Karena ini jalur zonasi, jadi peluang untuk masuknya itu sebesar 50%. Nah, ada lagi nih jalur afirmasi. Untuk siswa-siswa yang memiliki perekonomian menengah ke bawah gitu, kalian bisa masuk di jalur afirmasi. Itu persentase masuknya sebesar 15%. Nah, ada lagi jalur perpindahan orang tua minimal 5%. Misalnya
orang tuanya Dirgan atau Dirgan pindah nih tiba-tiba ke Pulau Jawa, itu dia tetap bisa masuk SMA yang dia ingini dengan peluang masuknya itu sebesar 5% gitu. Terus ada juga jalur prestasi. Nah, kalau misalnya kalian adalah siswa yang berprestasi selama di SMP, dapat peringkat, misalnya pernah ikut lomba-lomba dan menang, banyak sertifikat piagam penghargaan, kayak gitu. Kalian bisa masuk di SMA atau SMK atau sekolah yang kalian ingini setelah kelas 9 ini di jalur prestasi dengan persentase atau peluang kelulusan sebesar 30% di setiap sekolah gitu ya. Next, Kak Ihsan. Nah, kakak sekarang Bu, mau nanya, Bu. nih, sekarang kan udah kelas 9. Nanti setelah kelas 9 ini mau lanjut ke SMA atau ke SMK, Dek? SMK, SMA. Ada yang mau SMK gitu deh ya. SMA. Ini perbedaan ya, perbedaan antara SMK dan MTS. sebenarnya dua-duanya SMA. Mana ya? SMA. Ganteng ya. Ganteng doang. SMK. Ganteng doang. Ke SMA. Ya itu keren bisa Pitra. Next, guys, diam dulu ya. Suara kan kedengaran jelas kan ya? Oke, sip. Nah, ini perbedaan antara SMA dan SMK. Kalau SMA itu tujuannya untuk kuliah atau ke universitas. Nah, ini tuh berfokus pada teori ilmu umum dan luas. Kayak jurusannya itu hanya ada 2, IPA dan IPS. Terus sistemnya itu sistem zonasi deh ya. Beda kalau SMK. Jadi kalau teman-teman nanti sekolahnya masuk SMK, itu tujuannya lebih untuk kerja. Jadi setelah SMK itu langsung kerja. Dia lebih banyak prakteknya, terus pelajarannya itu lebih spesifik. Beda kayak SMA yang pelajarannya itu umum ya. Dan juga jurusannya itu lebih banyak. Dan tidak ada jalur zonasi kalau SMK. Jadi kalau kalian misalnya pengen jadi dokter di masa depan pengen jadi dokter, jadi pilih aja SMK ambil jurusan IPA kayak gitu. Next, Kak Hisam. Nah, ini Tips memilih jurusan SMA dan SMK. oke, pintar. Eka ya namanya. Namanya Eka ya? Eka Ayu ya namanya. IPA. Fisika, kimia, biologi. Oke. Dirgan dari kelas berapa, Dek? Kelas 97. Oke, Dirgan dari kelas 97. Iya. Kayaknya seorang Dirgan ini nanti cocok ya jadi presiden ya. Amin. Anaknya berani ngomong kayak gitu. Itu apa bacanya tadi Dirgan di slide di materinya? Nah, ini gue jadi sport. Siap. Oke. Dimut dulu ya. Kakak mau jelasin tentang tips memilih jurusan untuk anak SMA atau SMK. Boleh kalian mute dulu mikrofonnya biar suaranya nggak tabrakan sama suara kami. Kami bertiga deketan, Bu. Oke, dimut aja dulu ya. Jadi kita matiin dulu. Kami sangat Matiin mikrofnya. Matiin dulu ribetnya. Mati dulu tadi. Mati koy. Kita lanjut ya. Ini tips memilih jurusan baik untuk SMA atau SMK. Misalnya teman-teman di sini tadi ada yang mau masuk SMA. Jadi di SMA itu ada 2 jurusan deh, IPA dan IPS. Nah, kalau teman-teman
Kalau teman-teman pilihnya IPS, itu nanti akan belajar kayak pelajaran ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, akuntansi gitu ya. Nah, ini juga termasuk pelajaran-pelajaran pokok kayak matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau seandainya kalian nanti pilih IPA, kalian akan belajar pelajaran fisika, kimia, biologi. Kalau seandainya senang pelajaran biologi, pelajaran fisika, pelajaran kimia, kalian ambil IPA nanti. Dan kalau seandainya kalian milih SMK, di SMK itu banyak banget jurusannya deh. Jadi kalian harus tentukan dulu kayak gitu mau jurusan apa. Ada yang lain nggak? Oh, ada yang lain nggak yang ini ya, Bu? Kakak lihatin ya, ini jurusannya ada akuntansi, perbankan, teknik komputer, multimedia, dan jaringan. Dan ini contohnya aja, banyak juga jurusan kayak misalnya tata boga, misalnya kayak gitu, teknik kendaraan ringan, kayak gitu. Jadi kalau kalian masuk SMK itu bisa dipertimbangkan dulu mau masuk jurusan apa. Nah, kalau tipsnya memilih jurusan baik SMA atau SMK, pertama kalian harus sesuaikan dulu dengan cita-cita kalian. Misalnya kata kakak tadi, kalau mau jadi dokter, maka bagusnya masuk SMA, ambil jurusan IPA gitu. Tapi kalian juga harus diskusikan dulu dengan orang tua kalian. Kalau kalian udah punya pilihan sekarang, udah punya pilihan, kak aku mau masuk SMA. Nah, tapi belum diskusi sama orang tua, nanti setelah ini silakan diskusikan dulu, tanya orang tuanya, ayah atau ibu gitu. Nanti aku ini bagusnya setelah SMP kelas 9 ini masuknya SMA atau SMK melanjutkan sekolahnya. Terus nanti kalau SMA mau jurusan apa, IPA atau IPS. Kalau SMK juga mau jurusan apa kayak gitu karena banyak sekali gitu dan mau masuk SMK mana. Nah, jadi jangan asal pilih ya karena ini terkait dengan cita-cita kalian di masa depan, ke depannya kalian mau jadi apa itu ditentukan oleh kalian pilih sekolah apa dan pilih jurusan apa karena ini sangat penting dan berpengaruh sekali. Jadi diskusi dulu ya, Dek ya kalau seandainya kalian belum diskusi sama orang tua kalian. Next, Kak Hisan. Nah, ini dalam hal pemilihan kelompok perminatan itu untuk milih nanti IPA atau IPS itu akan disesuaikan dengan nilai raport kalian dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Maka dari itu kata kakak, kalau nilai raport kalian masih ada yang kurang bagus atau kurang memuaskan di semester-semester sebelumnya, silakan diperbaiki di kelas 9 ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan kayak gitu. Dan pemilihan kelompok perminatan ini juga nanti akan disesuaikan berdasarkan hasil tes penempatan SMA. Jadi cocoknya kalian itu di IPA atau di IPS. Dan ada juga nanti hasil tes minat bakat dari psikolog selain rekomendasi dari guru pembimbing ya. Nah, maka dari itu kalau memang kalian niatnya di IPA, banyak-banyakin latihan soal, banyak-banyakin cari tahu tentang apa yang dipelajari di materi-materi IPA atau di SMA gitu. Kalau yang mau masuk SMK juga cari tahu mau jurusan apa nanti. Jadi lebih diperdalam lagi ya, Dek ya. Untuk pemahamannya setelah ini. Next, Aisyah. Nah, dari semua yang kakak jelasin tadi, kalian kan satu-satunya angkatan yang pertama kali tidak UN setelah sekian lama negara Indonesia mengadakan UN. Juga kalian ini angkatan corona juga, deh ya. Tapi jangan salah, kalau pinter-pinter itu biasanya jadi nilai plus dan nilai tambah. Buktinya kalian sekolah online aja masih tetap bisa paham dan pinter. Jadi jadikan mindset yang seperti itu ya. Untuk melewati semua tantangan yang kata kakak tadi, kalian harus belajar. Coba kita lihat kendala belajar apa aja sih yang biasanya ada di kalian gitu. Yang pertama, biasanya kurang paham materi, tugas numpuk. Iya nggak, Dek? Banyak juga biasanya. Iya, benar. Benar ya, memang banyak Bu tugas. Ya, nah terus yang kedua itu kendala belajar kalian itu games dan sosmed biasanya kayak gitu. Yang ditanya mau belajar, tapi ternyata ada temanku ngajak mabar FF atau PUBG atau ML ya sudah main game dulu kayak gitu kan. Terus kalau belajar 10 menit ngantuk, kalau main game 2 jam nggak ngantuk kayak gitu. Banyak kan kayak gitu. Terus bagi cewek-cewek misalnya ada yang mau main TikTok lah, ada yang mau main Instagram atau YouTube kayak gitu kan.
Nah, jadi kurang-kurangi antara main game atau sosial medianya boleh aja, tapi harus seimbang antara waktu belajar, kapan main gamenya, kapan main Instagramnya, jadi harus seimbang gitu. Nah, biasanya gara-gara kalian banyak kendala, ibaratnya banyak gangguan kayak game atau sosmed ini, kalian jadi sulit mengatur waktu. Jadi teman-teman harus bisa ngatur waktu. Kalau mau tahu, Tapi boleh aja ya Bu. Oke, terima kasih teman-teman sudah Sama-sama. Assalamualaikum. Suara keras. Nah, selanjutnya sulit mengatur waktu ya. Ini sulit mengatur waktu itu biasanya kendala kita karena kita sudah terlalu lama di dalam lingkungan atau kultur yang itu saja, belajarnya online kayak gitu. Terus penyesuaian sistem belajar daring atau tatap muka. Nah, karena sebenarnya udah hampir 1 tahun deh ya, cuman kita masih aja belajarnya online atau daring, akhirnya kalian bosan. Apa? Ilan. Apa? Artinya kalian bosan atau kalian mungkin kurang paham materinya, jadi sehingga masih butuh penyesuaian kayak gitu. Next, Kaisan. Nah, kita harus cari solusi nih bareng-bareng tentang apa aja yang perlu kita upgrade atau kita tingkatkan. Yang pertama itu update informasi dan catat jadwal penting. Jadi misalnya hari Senin nih Kak, aku ada tugas matematika, kalian catat di buku agenda kalian, harus ngumpul tugas matematika hari Senin kayak gitu. Terus misalnya nanti akan ada ujian hari Kamis gitu. Jadi kalian persiapkan sejak kalau bisa seminggu sebelumnya belajar nyicil materinya kayak gitu. Jadi harus catat jadwal pentingnya, kapan kalian ulangan harian, kapan kalian UTS, kapan kalian UAS kayak gitu ya. Dan optimalkan waktu belajar, kata kakak. Catat jam-jam penting yang kalian rasa kalian bisa menangkap materi dengan baik. Ada orang yang jam 9 malam dia baru bisa nangkap materi dengan baik. Ada yang subuh baru bisa belajar dengan efektifnya itu di subuh gitu ya. Ada juga yang pagi-pagi kayak gitu. Jadi optimalkan waktu belajar kalian di jam-jam penting yang dimana kalian bisa fresh menerima materi di jam-jam tersebut gitu. Terus kenalkan dan fokus besar. Kata kakak tadi, fokus aja pilih jurusan kalian yang kalian ingini atau sekolah yang kalian ingini gitu. Terus disiplin latihan soal. Ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa kan. Jadi banyak-banyak latihan soal. Kalau kurang materi latihan soal, kalau kita berempat, kalian berdua minggir. Seandainya kurang materi untuk latihan soal, di ruang guru itu ada, nanti minta aja sama Kak Anis untuk latihan soalnya. Terus ini penting banget, beribadah dan berdoa. Dan ini yang terakhir ada ikut bimbel. Kalau teman-teman semuanya di sini belum ikut bimbel, kakak saranin untuk ikut bimbel aja, karena biasanya kalau di bimbel itu dia ada tutornya yang akan menyiapkan studi planning kalian, rencana belajar kalian, terus kalian lemahnya di mana, terus dia bisa membantu kalian untuk jawab PR atau tugas kalian kayak gitu. Next, Kak Ivan. Nah, Kak Anis di sini kita dari teman-teman ruang guru sama Kak Isam juga ya, karena adik-adik semuanya kadang-kadang itu banyak yang ngeluh, Kak aku ini kalau online biasanya pengen Ini cantik kan ini. ada lagi tempat nanya gitu, cuman nggak ada tempat nanya gitu, terus ada PR atau tugas tapi nggak tahu juga tempat nanya kecuali sama teman atau Google, tapi ternyata di Google tidak selalu eksplisit ya. Maka dari itu kita teman-teman dari ruang guru, kakak-kakaknya menyiapkan sebuah solusi belajar untuk adik-adik semuanya di sini, yaitu Brand Academy Online by Ruang Guru gitu. Jadi ini sistem pembelajaran online, bisa di next aja Kak. Jadi ini tuh sistem sistem belajar online. Solusinya Ini tuh bimbel intensif. Brain Academy Online, bimbel online. Live teaching dapat diakses setiap hari dari aplikasi Ruang Guru. My name is Good. Wow. You Live teaching di aplikasi Ruang Guru. keluar ya.
Oke, Kak lanjut ya. Nah, di Grand Academy Online itu ada sesi live teaching yang dapat diakses setiap hari ya dari aplikasi Belajar Ruang Guru. Kalau kalian sering sering nonton di TV, kalau kalian sering nonton di TV itu sesi live teachingnya di Ruang Guru. Jadi kalau teman-teman misalnya ada PR, kalian bisa tanya sama master teachernya. Ada tugas, bisa tanya. Atau ada materi yang kurang paham, bisa tanya juga sama master teachernya. Nah, sesi live teaching ini juga terjadwal di aplikasi Ruang Guru bersama Star Master Teacher. Master teachernya itu pilihan deh. Satu sesinya itu 90 menit. Kayak sekarang misalnya antara kalian sama Kak Anis, misalnya Kak Anis ini lagi ngajar matematika. Nah, terus kalian mau tanya tinggal open mic aja. Kalian tanya tinggal open mic aja, terus nanti Kak Anis jelasin gitu. Dan ada juga materi yang akan disampaikan. Kalau untuk anak SMP itu seminggu sekitar 3 kali kayak gitu. Untuk sesi live teachingnya, untuk mengulas materi pelajaran yang kalian pelajari di sekolah. Jadi memang benar-benar lebih dipahamkan lagi, dan kalau ada materi yang kurang mengerti bisa dijelaskan lagi. Dan kalau setelahnya kalian mau klinik PR itu bisa juga dengan menghubungi master teachernya kayak gitu ya. Oke, next Kak Isam. Nah, sesi klinik PR yang kata Kak Anis durasinya itu 45 menit lewat Google Meet. Konsepnya itu kelas kecil atau mini group ya. Jadi untuk klinik PR ini kalian nanti Saya mau oleh MT itu maksimal 5 kali ya dalam seminggu kayak gitu. Jadi kalian bisa tanya sama master teachernya. Next Kak Isam. Nah, ini ada tim supporter belajar kalian, ada guru ini akan menyiapkan kalian via WA atau Google Meet. Terus ada konselor, ini kalian sama admin grup ya, kalian juga nanti bisa lapor sama admin grup jika ada yang mau ditanyakan atau klinik PR gitu. Kalian bisa konsultasi juga mengenai motivasi belajar, masalah belajar, jurusan, minat bakat juga gitu. Dan teman-teman nanti akan dimasukkan ke dalam satu grup WA yang isinya sekitar 25 siswa gitu. Nah, di Ruang Guru ini yang namanya Brand Academy Online, nanti kalian juga akan ada yang namanya ruang belajar yang bisa kalian pelajari 24 jam. Next, Kak Isam. Oh ya, ini ya, maaf kakak ketinggalan. Yang modulnya itu dicetak dan dikirim ke rumah kalian masing-masing. Nanti ada modul belajar, itu nanti kalau seandainya kalian ikut Brand Academy ini, kakak akan minta alamat rumah kalian, alamat lengkapnya. Terus nanti akan ada modul belajar yang dikirim ke rumah kalian masing-masing gitu. Next, Kak Isam. Nah, ini ada kelas pengembangan diri ya. Materi yang akan kalian dapatkan di kelas pengembangan diri itu kelas prestasi bisa setting goals atau tentang communication atau cara bicara kalian di depan umum, terus cara kalian pidato misalnya kayak gitu deh ya, public speaking dan kreativitas lainnya untuk pengembangan diri kayak gitu. Ya, ini kata kakak tadi yang ruang belajar, kalian bisa download aplikasi ruang belajarnya di Play Store, nanti kalian bisa belajar tambahan juga selama 24 jam, di situ tersedia materi belajar dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, semua materi dan semua kurikulum, semua mata pelajaran dan semua kurikulum, dan itu video belajarnya hanya beberapa menit deh ya, nggak berjam-jam, paling lama 10 menit kayak gitu, jadi kalian bisa belajar dari aplikasi Belajar Ruang Guru langsung 24 jam, mau pagi hari, mau subuh, mau tengah malam gitu ya. Jadi bisa setiap hari belajarnya di aplikasi Belajar Ruang Guru yang namanya Ruang Belajar. 24 jam ya, Bu? Iya, 24 jam. Bisa belajar kapanpun untuk ini. Jadi nanti Kak Anis akan ajarin juga untuk kalian gimana cara pakainya kalau waktunya masih memungkinkan, masih cukup ya. Dan juga nanti akan ada latihan soal kata kakak, dan di situ ada pembahasannya juga. Ada bank soalnya, ada UAS dan UN-nya kayak gitu. Jadi nanti ada juga rangkuman belajarnya. Oke, next Kaisan. Nah, ini spesial hadiah persembahan dari Ruang Guru kalau seandainya kalian ikut daftar. Jadi yang pertama itu, bagi yang cewek-cewek nih, ada skincare dan make up dari Emina gitu ya. Ini lengkap mulai dari lagi diskon ya, Bu? iya,
ini ada hadiah tambahannya juga, skincare atau make up. Ada nggak, Bu? Untuk yang cewek-cewek pasti udah tahu nih, apalagi sunscreennya terkenal banget, jadi lengkap ini. Nah, terus ada juga nih sepatu, ini cewek atau cowok ya, ada semua, dan semua ukuran, dan nggak ada tulisan ruang gurunya, jadi emang bener-bener sepatu merek Sage kalau seandainya kalian ikut daftar. Dan ini tapi persediaannya terbatas, siapa cepat dia dapat untuk hadiahnya ya, persediaannya terbatas gitu. Nah, terus lagi ada nih face mask dari Habit Organic ya, jadi ini kalian bisa dapatkan juga untuk masker wajah gitu, untuk teman-teman yang cewek gitu. Dan ada juga tas dari DFR Collection ya, ada tasnya dari DFR Collection, ada yang model cowok, ada yang model cewek kalau kalian ikut brand akademi dari Ruang Guru gitu. Dan ada juga alat-alat tulis tentunya untuk anak sekolah kayak stabilo, pensil, pena dan lain-lain. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari hadiah itu Lagi nyuci di Ruang Guru kayak gitu. Oke, next Kaisan. Oh ya, ini ada alat-alat rumah tangga juga ya, ada alat-alat rumah tangga. Seandainya kalian ikut Ruang Guru, kalau kalian dapat hadiah ini, otomatis orang tua kalian, terutama ibu kalian, itu bisa seneng banget dapat alat-alat rumah tangga. Oke, udah selesai ya Kaisam ya? Habis ya? Nah, oke, next Kaisam, kalau masih ada silakan ditampilkan lagi. Oke, nggak ada ya kayaknya. Nah, Kak Ani sekarang buka sesi Q&A atau sesi tanya jawab bagi adik-adik yang mau bertanya. Silakan open mic-nya aja dan tanya sama kakak apa yang mau ditanyain. Insya Allah kakak akan jawab, kita sharing-sharing bersama. Ayo, siapa yang mau tanya? Boleh, silakan. Halo, ada yang mau tanya? Halo Kak Isam, suara kami jelas ya? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada yang mau ditanyain. Nah, ini tadi semua info dari Ruang Guru tadi ya, Dek ya. Semua info dari Ruang Guru tadi yang Kakak sampaikan, baik itu tentang AKM, terus tentang sekolah yang akan kalian lanjutkan di kelas 9 ini,